Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar, Pak? Oke. Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya materi kita pertemuan ke-7 ya. Insyaallah pekan depan udah UTS. Oke, hari ini ya kita akan membahas tentang bahasa CFG ya, context free grammar ya, atau bahasa bebas konteks ya. Nah, jadi di dalam suatu teori bahasa formal ya, di dalam teori bahasa formal itu grammar itu adalah merupakan suatu aturan ya untuk membangkitkan atau menghasilkan string dari suatu bahasa ya. Jadi ada generator namanya. Nah, generator itu dialah yang akan membuat aturan-aturan atau grammar ya. Sehingga nanti dari sana itu kita bisa menghasilkan suatu string ya. Jadi kalimat-kalimat ya gitu dalam suatu bahasa. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada sekitar 16 tenses ya. Nah, 16 tenses itu adalah aturan-aturan yang dibuat ya untuk menghasilkan bahasa Inggris tersebut gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan punya 16 tenses ya, kalau di bahasa Indonesia itu lebih simpel ya, karena nggak ada sebanyak bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris dan juga bahasa Arab itu ya, itu ada khusus untuk misalkan kata kerja ya. Kata kerja itu kan ada dalam bentuk lampau atau waktu yang sudah lewat gitu ya. Kemudian ada waktu sekarang atau waktu yang akan datang gitu ya. Nah, itu kan merupakan aturan-aturan gitu di dalam berbahasa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu dia lebih simpel karena untuk menyatakan misalkan perbuatan misalkan minum di waktu yang lalu itu sudah minum gitu. Jadi dia nggak ada bentuk khusus dalam bentuk past tense gitu dalam bahasa Inggris ya, atau kalau dalam bahasa Arab itu kan ada fi'il madi namanya, bentuk lampau seperti itu. Nah, kalau bahasa Indonesia dia lebih simpel seperti itu. Sudah. Nah, kalau untuk waktu yang akan datang itu bahasa Indonesia itu membuat misalkan apa akan ya, akan minum, akan pergi, akan apa. Nah, itu berarti kejadiannya belum terjadi di waktu saat ini, tapi akan kejadian di masa depan atau di masa yang akan datang seperti itu. Nah, kalau di waktu sekarang di bahasa Indonesia itu kan sedang. Jadi sedang makan, sedang minum, berarti ya perbuatan itu sedang berlangsung pada saat kejadian itu dibicarakan seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat lebih simpel di bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, karena dia cukup menambahkan beberapa kata seperti itu ya. Telah minum, telah makan dan sebagainya. Atau sedang minum, sedang makan, akan minum, akan makan dan seperti itu. Ya, kalau bahasa Inggris dia ada 16 tenses ya. Bahasa Inggris dia ada 16 tenses. Nah, seperti itu dalam bahasa gitu ya. Nah, kemudian otomata yaitu mesin yang yang bisa mengenali string input. Jadi di dalam dalam bahasa formal, nah, otomata itu merupakan model ya, model abstrak dari mesin atau mesin abstrak, di mana dia bisa mengenali string input, apakah bahasa atau string ini diterima atau ditolak seperti itu ya.
Jadi disebut dengan acceptor atau recognizer ya, atau pengenal suatu bahasa gitu ya. Itu. Nah, kemudian seorang ahli bahasa pada tahun 1959 itu Chomsky ya, itu dia membuat hierarki ya, sebuah hierarki yang dikenal dengan nama hierarki Chomsky ya. Nah, hierarki Chomsky itu di sini dia menggolongkan ada bahasa yang bahasa yang di tipe bahasanya, kemudian mesin otomata yang menerima bahasa tersebut. Itu. Nah, yang paling bawah itu disebut dengan unrestricted ya, atau natural language atau bahasa alami ya, atau bahasa yang tidak terbatas seperti itu. Dan contohnya bahasa natural itu ya bahasa manusia ya, bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, seperti itu. Ya. Itu merupakan tipe bahasa natural language ya, atau fase struktur ya. Nah, sekarang kan ada pengenal ini ya, asisten ya. Asisten kayak misalkan ada Google Assistant yang bisa mengenali suara gitu kan. Jadi kita memberikan perintah kepada komputer menggunakan suara gitu. Jadi saat ini ya komputer istilahnya sudah bisa memahami bahasa alami atau bahasa manusia ya gitu. Jadi kayak misalnya Cortana asistennya di Windows gitu ya, atau Google Assistant. Nah, itu merupakan contoh-contoh mesin dan teknologi yang bisa mengenali bahasa alami atau bahasa manusia gitu ya. Nah, kalau di teori bahasa ini, mesin otomata yang bisa mengenali bahasa natural ya, bahasa alami itu adalah mesin Turing gitu ya. Dan natural language ini tergolong tipe 0 gitu ya. Di dalam hierarki Chomsky itu disebut dengan tipe 0. Nah, kemudian ada bahasa tipe 1 yaitu konteks sensitif ya. Dan untuk mesin otomata yang digunakan itu adalah linear bounded automata. Nah, kemudian yang tipe 2 itu disebut dengan bahasa bebas konteks atau konteks free language ya. Dan untuk mesin otomatanya itu adalah PDA atau push down automata. Nah, ini yang akan kita lihat hari ini ya, untuk konteks free language-nya atau konteks free grammar-nya ya. Nah, kemudian bahasa tipe 3 itu adalah bahasa reguler ya, dimana udah kita pelajari sebelumnya bahwa mesin otomata yang mengenali bahasa reguler ini itu adalah finite state automata ya, atau FSA, dimana itu terdiri dari dua, ada deterministic finite automata DFA dan juga non deterministic finite automata atau NFA gitu ya. Nah, jadi dia semakin ke atas itu banyak pembatasannya gitu ya. Jadi tipe 3 ini adalah bahasa yang paling banyak dibatasi, sedangkan bahasa manusia atau bahasa alami itu ya, natural language itu adalah tidak dibatasi atau tidak terbatas. Nah, ini adalah hierarki Chomsky yang dibuat oleh seorang orang ahli bahasa Noam Chomsky ya pada tahun 59. Nah, kemudian bahasa reguler ya. Bahasa reguler itu adalah di mana alfa dengan panah ke kanan itu beta itu artinya menghasilkan atau menurunkan ya. Jadi ada alfa menurunkan beta, di mana alfa dan beta itu bisa berupa terminal ya, atau non terminal atau variabel. Nah, di mana alfa ini adalah simbol variabel dan beta itu adalah maksima memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Gitu ya. Jadi terdapat
batasannya itu kalau di bahasa reguler itu pada ruas kanan atau hasil produksinya gitu ya. Dimana yang huruf besar ya, huruf besar paling kanan ya, itu harus di paling kanan gitu ya. Jadi itu aturan kalau di bahasa reguler itu non terminal ya, atau variabel, maksudnya variabel itu kalau ada itu paling kanan ya. Jadi dia nggak bisa di paling kiri atau di tengah, yang di ruas kanan itu yang setelah panah gitu ya, seperti itu. Jadi itu pembatasan di bahasa reguler. Nah, kalau bahasa bebas konteks atau konteks free grammar ya, itu tidak terdapat batasan hasil produksinya. Jadi dibatasinya itu bukan di sisi kanan ya, tapi di sisi kiri. Jadi kalau di sisi kiri itu hanya ada satu simbol variabel ya, atau simbol non terminal. Jadi kalau dibilang simbol non terminal ya, dia huruf besar. Jadi simbol tersebut tuh masih bisa diturunkan seperti itu ya. Itu yang konteks free grammar ya. Nah, sedangkan simbol yang terminal itu ditulis itu dengan huruf kecil. Nah, di mana dia kalau udah berupa terminal dia tidak bisa diturunkan lagi seperti itu ya. Jadi ada contohnya di sini tuh S menurunkan A besar A kecil atau B, kemudian A itu menurunkan AB kecil, kemudian B menurunkan B. Jadi itu merupakan aturan produksinya ya, atau grammar disebut seperti itu, atau tata bahasanya gitu ya. Jadi kalau kita bilang grammar, maka ini adalah tata bahasa gitu ya. Jadi tata bahasa untuk konteks free grammar seperti itu. Jadi itu bahasa bebas konteks ya. Jadi yang di bagian kiri itu hanya ada satu variabel atau non terminal ya. Jadi aturannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penulisannya gitu ya. Jadi kalau kita menulis suatu grammar ya, kalau grammar itu dinyatakan dengan notasinya itu G. G itu sama dengan kumpulan dari V, kemudian T, S, dan P. Di mana V itu adalah himpunan variabel ya, atau non terminal atau huruf besar ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tadi huruf besar ya, huruf besar A, huruf besar S, huruf besar B, nah itu merupakan simbol variabel atau bukan terminal atau non terminal. Nah, kemudian di notasi ini ada T. T itu adalah himpunan simbol terminal. Nah, kalau bicara simbol terminal berarti yang huruf kecil ya, A, B kecil seperti itu adalah simbol terminal. Nah, kemudian S itu adalah simbol awal. Jadi kalau di konteks free grammar itu simbol awalnya itu selalu dia S gitu ya, huruf S besar gitu. Nah, kemudian P itu adalah himpunan aturan produksi ya, himpunan aturan produksi. Jadi aturan produksi ya seperti di bawah itu ya, S menghasilkan A besar, A kecil, kemudian B, kemudian A itu menghasilkan AB kecil, kemudian B menghasilkan B kecil. Nah, itu adalah aturan produksi seperti itu. Jadi kalau kita menulis notasi grammar itu, nah itu untuk konteks free grammar itu dinyatakan seperti ini gitu ya, G sama dengan ya V, T, S, dan P seperti itu. Jadi itu notasi untuk menulis suatu bahasa atau grammar ya, untuk konteks free grammar. Nah, di sini ada contoh grammar ya. Contoh grammar itu S menghasilkan
atau menurunkan A kecil, S besar, B kecil. Kemudian S menurunkan lambda. Nah, maksud lambda itu adalah kosong gitu ya, himpunan kosong ya, jadi tidak ada anggotanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita nyatakan notasi untuk grammar CFG ini dalam bentuk V, kemudian P, ya, S dan P, di mana V-nya itu adalah simbol variabel ya, atau non terminal. Nah, itu anggotanya itu adalah S. Jadi S ini ya selalu selalu dibuat atau selalu dinyatakan kalau di konteks free grammar itu. Nah, kemudian T ya. Nah, T itu adalah simbol-simbol terminal ya. Simbol-simbol terminal. Jadi kalau di dalam grammar yang dicontohkan ini ya, itu S menghasilkan A kecil, S besar, B kecil. Nah, jadi simbol terminalnya itu adalah yang huruf kecil tadi ya. Jadi S-nya nggak dimasukin, jadi hanya A kecil sama B kecil ya. Itu. Nah, kemudian S itu simbol awal ya. Jadi itu selalu dia ya notasinya itu pasti S seperti itu. Nah, kemudian ada P. P itu adalah aturan produksi. Ya. Nah, aturan produksinya berarti itu adalah rule-nya atau aturannya. Jadi dalam hal ini yang tadi ya, S menghasilkan A kecil, S besar, B ya. Ya, kemudian S menurunkan lambda atau himpunan kosong seperti itu ya. Jadi itulah yang anggota himpunan dari P-nya ini seperti itu ya. Nah, jadi inilah contoh penulisan grammar di dalam CFG ya. Nah, ini contoh grammarnya ya. Seperti itu. Jadi ya notasinya itu tetap ya, tapi nanti member atau anggota dari V, T, S dan P-nya itu berubah sesuai dengan anggota grammarnya. Jadi bagaimana pernyataan grammarnya itulah, maka itu baru nanti kita bisa menuliskan anggotanya. Itu. Nah, kemudian kita lihat contoh di dalam bahasa Inggris ini ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan kalimat atau sentence itu ya. Kalimat atau sentence itu kan terdiri dari noun frase ya. Frase, noun itu kan kata benda ya. Noun frase, kata benda, kemudian predikat. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek, ada predikat seperti itu ya. Seperti itu. Jadi noun frase, sentence itu, kalimat itu terdiri dari noun frase dan predikat ya. Atau kata sandangnya ya. Kemudian noun frase itu terdiri dari artikel dan juga noun atau kata benda. Dan predikat itu adalah kata kerja gitu ya. Verb ya. Kata kerja itu verb. Nah, kemudian artikel ya, imbuhan itu kalau dalam bahasa Indonesia, nah kalau di bahasa Inggris itu artikel itu adalah a sama the ya. A itu untuk indefinite ya, definite, kemudian indefinite atau tidak tertentu. Kalau ada artikelnya the itu artikelnya itu adalah tertentu atau definite artikel ya. Nah, kemudian untuk kata benda noun itu ada cat sama dog misalkan ya, anjing dan kucing ya. Kemudian verb itu kata kerja ya, bahasa Arab itu fi'il ya, verb. Nah, itu ada runs dan contohnya adalah walks. Nah, ini contoh dalam grammar dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian di sini ada aturan produksi. Jadi himpunan aturan produksi. Jadi ada dua bagian di situ ya. Yang di sebelah kiri itu adalah variabel.
ya. Jadi simbol variabel itu artinya bisa diturunkan, ya. Nah, sedangkan terminal yang di sebelah kanan ini adalah simbol yang tidak bisa diturunkan lagi, ya. Jadi misalkan noun itu contohnya cat sama dog. Kalau cat sama dog dia nggak bisa diturunkan lagi. Jadi kalau noun itu nanti bisa diturunkan, gitu ya. Ini contoh aturan produksinya. Nah, kemudian kita lihat, uh, jadi sentence atau kalimat, ya, ini keterangannya dari yang tadi. Jadi sentence, kalimat, kemudian non frase, predikat, artikel, noun dan verb itu adalah non terminal karena masih bisa diturunkan, ya. Jadi dia istilahnya huruf besarnya, ya. Sedangkan uh, kemudian the, cat, dog, run, dan walks itu adalah terminal karena sudah tidak bisa diturunkan lagi. Nah, kemudian kita lihat, jadi di sini kalau dinotasikan yang grammar tadi, G itu V, kemudian T, S, dan P, ya, di mana V itu adalah simbol variabel, ya, atau non terminal. Jadi misalkan sentence, ya, kalimat, noun, frase, kemudian predikat, artikel, ya, noun dan verb itu merupakan eh, apa dinyatakan dengan notasi V tadi, ya, simbol variabel. Kemudian untuk non terminal, terminal maksudnya, ya, terminal atau yang tidak bisa diturunkan lagi itu himpunan itu terdiri the, kemudian cat, dog, runs, dan walks, ya, seperti itu. Nah, kemudian simbol awalnya atau startnya itu S-nya itu adalah sentence, ya. Nah, kemudian P itu adalah aturan produksinya, ya. Jadi aturan produksi yang tadi ini, ya, yang tadi kita lihat, ya. Jadi aturan produksi seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah aturan produksi dari grammar tadi bahasa Inggris, ya. Jadi kalau non diturunkan adalah cat, ada dog, seperti itu. Nah, ini aturan produksi, ya. Nah, seperti itu ya contoh grammar, ya. Nah, kemudian bagaimana menurunkan the dog walks, anjing tersebut berjalan, gitu. Nah, ini merupakan pemecahan, gitu ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk notasi seperti ini, sentence, sentence itu terdiri dari non frase dan predikat, ya. Nah, kemudian non frase, ya, predikatnya itu diganti verb, ya. Predikat diganti verb. Kemudian non frase itu bisa terdiri dari artikel dan noun, ya, kemudian verb. Nah, kemudian artikelnya kita ganti dengan the, ya, karena di sini kan kalimatnya the dog walks, anjing itu berjalan, gitu ya, the. Nah, kemudian berikutnya noun, ya. Nah, nounnya itu kata benda dog, ganti jadi dog, kemudian verb, ya. Nah, verbnya itu adalah walk tadi. Jadi kalau diturunkan seperti itu, ya. Jadi anjing tersebut berjalan, gitu ya. Nah, itu diturunkan dalam bentuk frasenya seperti itu. Nah, ini contoh yang apa? The dog walks, ya. Sebentar, ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada gangguan sedikit. Oke, kemudian kita lihat derivasi dari a cat run. Jadi ini contoh grammar lagi ya. Kemudian kita lihat di sini ada sentence ya, menghasilkan non frase ada predikat. Nah, kemudian non frase itu terdiri dari artikel dan noun dan juga verb. Nah, kemudian diturunkan lagi artikel menjadi a, kemudian noun itu adalah cat dan verbnya itu adalah runs. Jadi itulah proses penurunan dari kalimat a cat runs. Nah, kemudian bahasa yang dihasilkan dari grammar tersebut itu adalah a cat run, a cat walks, kemudian the cat runs, the cat walks, the dog run, a dog walk, kemudian the dog run, the dog walk, seperti itu ya. Jadi berdasarkan aturan-aturan tadi, nah maka didapatlah bahasa yang dihasilkan dari grammar tersebut ya. Himpunan seperti ini. Nah, kemudian ada namanya parsing tree. Jadi parsing tree itu telah menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol variabel menjadi simbol terminal. Nah, kemudian untuk parsing, proses parsing itu adalah proses pengenalan sebuah string masukan ya, yang terdiri dari simbol-simbol apakah string tersebut sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Nah, kemudian ada kita kenal sebuah pohon atau tree, itu merupakan graf terhubung, tidak sirkular ya, yang memiliki satu simpul, node atau vertex yang disebut dengan akar atau root dan memiliki lintasan ke tiap simpul ya. Jadi dia semacam pohon ya, tapi pohon dari graf. Nah, di sini misalkan ada grammar S menghasilkan AB, kemudian A menghasilkan AAA atau lambda dan B menghasilkan BB atau lambda. Jadi di sini ditulis untuk notasinya itu seperti ini. Jadi pohon parsing tree-nya itu seperti S, kemudian A dan B grafnya ya, di A sebelah kiri, kemudian B di sebelah kanan. Nah, itu nanti diturunkan lagi ya. Karena A dan B itu merupakan simbol variabel ya, non terminal, itu bisa diturunkan lagi. Nah, kemudian diturunkan lagi ya, A-nya diturunkan menjadi AA kecil, kemudian A besar ya. Kemudian B masih seperti semula ya. Nah, kemudian berikutnya B tadi ya, sesuai dengan aturan di atas ya, B itu bisa diturunkan lagi menjadi B besar dan B kecil ya. Jadi aturannya memungkinkan seperti itu ya. Jadi S menjadi AB, kemudian diturunkan menjadi AB, kemudian diturunkan lagi menjadi AA, A besar, B besar, kemudian diturunkan lagi menjadi AA, A besar, B besar, dan D gitu ya. Jadi ini pohon kita coba penurunan, jadi yang variabel atau huruf besar itu diturunkan terus sampai menuju ke terminalnya ya. Nah, kemudian berikutnya ya A-nya itu A besar itu bisa diturunkan menjadi lambda ya. Lambda itu kosong maksudnya. Nah, kemudian B juga diturunkan menjadi lambda gitu ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah AA lambda B gitu. Seperti itu. Nah, jadi lambda ini dianggap kosong ya, sehingga ditulis menjadi lebih singkat menjadi AAB. Gitu, ya. Jadi itu yang dilingkarin merah, dilingkarin merah yang bawah-bawah itu adalah simbol terminalnya ya. Jadi dihasilkan suatu string atau suatu kalimat seperti itu ya,
sesuai dengan aturan atau aturan produksi yang disebutkan untuk bahasa ini. Nah, kemudian penulisannya itu jadi digabungkan ya, kalau A bisa menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, dan juga A bisa menghasilkan atau menurunkan lambda. Nah, maka kita tulisnya itu menggunakan tanda garis tegak seperti itu. Itu maksudnya atau. Jadi garis tegak itu disingkat notasinya itu menjadi menggunakan garis tegak atau. Jadi nggak usah ditulis panjang seperti itu, dibikin dua. Gitu. Kemudian di bawah itu juga ada artikel A dan artikel D. Itu kita tulisnya artikel menghasilkan A atau D. Jadi notasi yang tepatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk proses parsing itu ada yang namanya leftmost derivation ya, atau rightmost derivation. Nah, kalau leftmost derivation itu simbol variabel yang terkiri yang diperluas. Nah, sedangkan rightmost derivation itu yang paling kanan, gitu ya. Itu yang sebaliknya, bermulai dari paling kanan. Nah, jadi ada aturan misalkan seperti ini ya, S menghasilkan AB, kemudian A menghasilkan A menghasilkan lambda, B menghasilkan BB, kemudian B menghasilkan lambda. Nah, ini kita coba menggunakan leftmost atau rightmost ya untuk derivasinya. Nah, kalau dari kiri ya itu menghasilkan jadi S, kemudian A besar B besar, kemudian menurunkan B, kemudian menurunkan juga B, kemudian menurunkan B besar B, kemudian menghasilkan B. Itu kalau yang paling kiri ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah yang A-nya dulu yang diperluas gitu ya. A-nya dulu. Jadi dimulai dari AB itu A-nya yang diperluas. Itu yang leftmost derivation ya, itu paling kiri. Nah, kalau yang dari paling kanan berarti B-nya ya yang diperluas. Dari AB itu B-nya dulu yang diperluas sehingga itu menghasilkan A, kemudian AB ya, AB, ABB, AB, kemudian AB sehingga menghasilkan AAB. Jadi sama ya, mau paling kiri atau mau paling kanan, leftmost atau rightmost, itu nanti dia menghasilkan AAB ya. A kecil, B kecil. Nah, kemudian kita lihat di sini distribusi order untuk S, AAB, kemudian A menghasilkan B, BB, dan B menghasilkan A atau lambda. Nah, kalau dari kiri itu ya, jadi A-nya nanti ya ini ya, diturunkan dulu gitu ya. S menghasilkan AB, menghasilkan AB, BBB, kemudian AB, ABB, kemudian ABB, kemudian B besar, B kecil 2 kali, B, kemudian A, B kecil 4 kali, B besar, kemudian A, B kecil 4 kali, seperti itu ya. Jadi ini kalau yang mulai dari derivasi kiri ya, sesuai dengan aturan produksinya, seperti itu. Nah, kalau dari yang dari kanan nah, yang dari kanan itu adalah ya B-nya itu ya, AAB, AA, kemudian ABB, B, AB, AB 5 kali ya, kemudian ABB. Jadi sama gitu ya antara yang derivasi kiri maupun derivasi kanan.
Nah, terkadang satu tata bahasa itu dia bisa menjadi ambigu ya, ambigu. Jadi ambigu itu mm, bisa jadi maknanya banyak gitu ya, nggak jelas jadinya. Nah, jadi kalau tata bahasa dikatakan ambigu, kalau apa? Kalau terdapat lebih dari satu konotasi yang berbeda untuk satu untai. Jadi ada satu untai tapi pohonnya itu beda. Ya, seperti itu. Jadi harusnya kalau pohonnya itu satu aja gitu ya. Satu unta itu satu pohon ya. Jadi nggak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu menjadi ambigu. Ya. Contohnya ini seperti ini. Jadi S menghasilkan A atau B, A besar menurunkan A kecil, B besar menurunkan A kecil. Ini contoh yang ambigu. Jadi untuk mendapatkan untai A itu terdapat dua cara penurunan, yaitu S ya, kemudian menurunkan A, jadi A kecil, atau S ya, menurunkan B, menurunkan A. Jadi kan jadi ambigu tuh. Nah, kemudian S ya. Untai AB A baca ini ditentukan dengan S ya, SBS, kemudian SBSCS, kemudian SBSCA menjadi A baca atau ya, SCS menjadi diturunkan lagi ya menjadi SBCS, ABSCS, ACS jadi A baca. Gitu. Nah, ambiguitas ini bisa jadi problem. Ya. Jadi bisa jadi masalah pada bahasa itu, baik bahasa alami maupun bahasa pemrograman. Contohnya misalkan nih kalau bahasa alami, eh, kalau kamu mendengar kata-kata bisa, apa yang terlintas di kepala? Ya. Jadi kalau ada kata-kata bisa, nah tulisannya sama bisa bisa, tapi itu ada dua makna misalkan. Jadi bisa itu berupa mampu atau dapat atau uh, be able to kalau di bahasa Inggris itu can ya. Bisa melakukan gitu ya. Maksudnya dapat melakukan. Arti kata bisa tuh dapat melakukan ya. Atau racun ular. Racun ular itu kan bisa juga. Namanya bisa. Jadi itulah yang bisa menunjukkan kerancuan ya, ambigu namanya. Ambigu. Nah, jadi kalau dia lebih dari satu pohon, nah itu penurunannya itu bisa membuat menjadi ambigu. Dan itu jadi masalah di bahasa alami maupun di bahasa pemrograman ya. Kalau kata-kata bisa itu belum tentu tergantung konteksnya, makanya nah dia di apa? Kalau tergantung kalimatnya, arti kata bisa itu saya saya berobat menggunakan bisa ular. Nah, jadi obat itu didapatkan dari racun ular diolah yang menjadi obat seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau kata-kata misalkan saya bisa mengangkat batu seberat 50 kilogram, berarti bukan racun arti kata bisa ini. Berarti kata bisanya artinya adalah mampu atau dapat seperti itu. Ya. Jadi itu problem ambiguitas ya seperti itu. Ya di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris juga sama gitu kan. Jadi satu kata tuh artinya bisa macam-macam ya. Tergantung konteks kalimatnya. Gitu ya. Nah itulah perlunya dia diperjelas lagi. Gitu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita tentang konteks free grammar ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin tentang materi pertemuan kita kali ini? Ya, untuk materinya, untuk ujiannya nggak sampai sini ya. Jadi, mungkin 5 pertemuan, sebelum ini ya, pertemuan 1 sampai 5 lah ininya ya, materinya. Jadi nggak sampai di sini.
Insya Allah ujiannya itu pekan depan ya, hari dan jam yang sama gitu ya. Apa mau nanya? Ya, Nanti UASnya itu sesuai jam kelas apa kayak 24 jam gitu ya, Pak? eh maksudnya startnya itu mungkin sama apa sama sesuai jam kelas. Tapi kalau nggak salah waktunya 24 jam kalau nggak salah ya. Yang saya terima informasinya. Ya artinya maksudnya ujian itu bisa dikumpulkan dalam waktu 24 jam, nggak jam kuliah kita misalkan 2,5 jam yang nggak waktunya selesai langsung di close gitu ya. Masih bisa upload kayaknya tuh kalau nggak salah ya yang saya dapat informasinya. Jadi 24 jam istilahnya kalau misalkan startnya jam 17 ya jam 17 sore berarti waktu pengumpulannya jam 17 besoknya kalau nggak salah seperti itu ya. Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Kalaupun nanti di close ya, misalkan yang belum ngumpulin tugas atau apa, langsung WA ke saya aja ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, eh, saya akhiri dulu sampai di sini ya pertemuan kita. Insya Allah eh, pekan depan ketemu untuk ujiannya dan 2 minggu lagi baru ketemu meet lagi ya untuk pertemuan ke-9. Oke, terima kasih buat yang udah hadir malam ini. Seperti biasa, nanti saya upload ke YouTube, ya. Bisa disimak lagi untuk paparan materinya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.